حياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظ. Ya, bagaimana Bunda? Kita siap melaksanakan khataman hari ini? Insyaallah saja. Anda Raditha, Hamizah, gimana siap? Insyaallah ya, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Baik, kami undang dengan hormat kepada Ustaz kita Al-Kabir Syekh Ustaz Anwar Jalawar MHum. Kepada beliau kami persilakan dengan hormat dia berada di samping kita. Ya. Oke, baik. Bismillah, kita coba buka dulu acara kita pada pagi hari ini untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, mari kita senantiasa panjatkan puji dan syukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan di pagi hari ini, sehingga Masya Allah hari ini kita akan melaksanakan salah satu agenda yang sangat mulia di sisi Allah, yakni insya Allah tepatnya hari ini kita mencoba menghatamkan ananda kita, yakni Ananda Radiza Al-Hafizah, yang akan mentasbihkan hafalannya dan alhamdulillah sudah menyelesaikan hafalannya. Ya, tentunya penuh perjuangan yang sangat luar biasa, karena yang dirasakan adalah pasti banyak tantangan yang dirasakan selama proses itu. Masya Allah, sampai detik ini Allah memberikan kemuliaan tersendiri kepada Ananda Radiza Al-Hafizah, begitu juga kepada orang tua yang Bunda tercinta, pastinya berefek pada seluruh keluarganya, pastinya mendapatkan kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta salawat dan salam atas bimbingan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah kita. Baik, buat kita semuanya yang mungkin hari ini merasakan begitu nikmatnya yang namanya menghafalkan salah satu keluarga tercinta, yang Masya Allah, ini kenikmatan ini tidak semua orang bisa dapat ya. Alhamdulillah Allah memberikan kenikmatan itu kepada anak kita yang Masya Allah yang luar biasa sekali. Ya, mari kita buka khataman pada hari ini dengan mengajak para hadirin untuk sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mendengarkan khataman atau tasbih mengakhiri tasbih 30 juznya Anda, sekedar informasi buat kita semuanya. Alhamdulillah, ini adalah khataman yang kedua yang dilaksanakan hari ini. Alhamdulillah kemarin sudah terlaksana tasmi juz 30-nya. Tasminya itu 1 juz 1 kali duduk, alhamdulillah sudah selesai. Dan hari ini kita mencoba mentestimoni hafalan Anda. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, Allah memperlancar lisan-lisannya sehingga bisa menyampaikan testimoninya Al-Quran kepada kita semuanya dengan lancar dan bagus. Tidak berlama-lama lagi, kami minta kesediaannya kepada Ananda Radiza untuk mentasbih ulangkan hafalannya. Khusus untuk kali ini kita mencoba mentasbihkan dengan tasbih Anda dari surah At-Takatsur sampai surah An-Nas. Diawali dengan surah Al-Fatihah. Kepada Ananda Radiza Putri Al-Hafizah kami persilahkan dengan hormat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakum at-takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunna al-jahim thumma tarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Coba diulang, konsentrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Masya Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an
Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, alhamdulillah kita sama-sama sudah mendengarkan tasmid terakhir dari Ananda Pradiza. Sebelum kita mendengar ya testimoninya, terlebih dahulu kami menyampaikan beberapa hal terkait perjuangan Ananda selama mentasmidkan hafalannya satu juz satu kali duduk. Alhamdulillah Ananda Pradiza ini mentasmidkan hafalannya satu juz itu dengan 30 juz. Juz 1 sampai 30 juz itu sebanyak 10 bulan kurang lebih. Jadi mulainya dari bulan 3 dan berakhir kemarin di tanggal 23 bulan 12. Masya Allah. Ya, di tahun ini itu artinya kurang lebih 10 bulan. 10 bulan mentasmidkan hafalannya satu juz. Dan alhamdulillah pasti banyak tantangannya yang dihadapi selama mentasmidkan. Bahkan menurut riwayat ya pernah gagal dan pernah mulus, dan luar biasa, itulah perjuangan. Jadi luar biasa sekali Ananda ini karena berkat motivasi mungkin dari dirinya, dari keluarganya, dari lingkungannya, Masya Allah masih tetap istiqomah untuk senantiasa menjaga hafalan-hafalannya. Dan harapan yang besar dari kami, semoga istiqomah ini masih terjaga karena perjuangan kita masih panjang Ustaz ya, Masya Allah. Jadi kami sangat syukur sekali, senang sekali melihat prestasi yang sangat luar biasa hari ini yang diberikan oleh Ananda Pradiza kepada kita semuanya, terkhusus kepada Bunda tercintanya, Masya Allah. Ya, dan tidak lama-lama lagi, Insya Allah kami segera mempersilahkan Ustaz kita. Ya, Insya Allah beliau akan mengawali kita untuk mentestimoni ya hafalan Ananda yang sudah dihafal kemarin. Mudah-mudahan dikasih kelancaran untuk memberikan testimoni yang terbaik nanti. Setelah dinyatakan lulus ya atas testimoninya, insya Allah akan dilanjutkan dengan doa penutup hafalan, dan setelah itu ada tauji yang akan disampaikan langsung juga kepada beliau, dan insya Allah setelah penutup baru istirahat. Ya, seperti itu alurnya untuk hari ini. Ya, tidak lama lagi dengan semangat yang lebih kita mempersilakan kepada Al-Ustadz Anwar Telohor, MHum Al-Hafiz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa arsala rasulahu basyiran wa nadhira lil muttaqina wal muttabi'ina. Salatan wa salaman ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu di tempat ini dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan oleh Allah, yang manusia satu pun tidak ada yang tahu bagaimana dengan ketetapan Allah. Dan sebelumnya kami selaku panitia penanggung jawab memohonkan maaf sebesar-besarnya kepada keluarga yang mengadakan syukuran khataman hafalan 3 juz Ananda Pradiza Al-Hafizah pada pagi ini. Permohonan maaf yang kami sampaikan ini mewakili para asatiz dan ustazah yang berhubung mereka pada hari ini sebenarnya mereka hadir semua, ya, hanya saja mereka masih mengikuti kegiatan yang tidak kalah pentingnya juga di lantai 3. Oleh karena itu mereka
tidak dapat bersama-sama menyaksikan Ananda Adis. Ketidakhadiran mereka bukan sebagai tanda bahwa mereka tidak terkesan, tetapi mereka justru sangat berharap untuk bisa menyaksikan Ananda Adis. Tapi sebagai para asatidz dan ustadzah yang juga memiliki tanggung jawab sebagai pengajar, oleh karena itu mereka memohonkan maaf dan mohon izin kepada Ananda Adis terlebih khusus, ya. Mohon dimaafkan ustadz-ustadzahnya yang belum sempat hadir untuk menyaksikan Ananda Adis. Insyaallah dukungan mereka 100% untuk Ananda Adis, ya. Baik, Ananda Adis, bagaimana perasaannya pada pagi hari ini? Bisa dijawab? Nervous. Nervous, ya. Iya. Nervous itu kalau bahasa Indonesianya Dumba. domba. Iya. Itu bahasa Indonesia atau bahasa Makassar? Oh, bahasa Makassar. Oke, baik, siap ya? Siap. Baik, Ananda Adis, dilanjutkan ayat yang Ustaz bacakan ini. Insyaallah mudah-mudahan Ananda Adis seperti yang disampaikan oleh Ustaz Jamaluddin SPDI Al-Hafiz tadi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pertanyaan pertama, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Silakan dilanjutkan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa iza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna wa iza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika allazina ishtarawud dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Lanjut. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Aw kasayyibin minas samaa'i fihi zulumatu wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim minas sawa'iqi hazaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum mashaw fihi wa idza azlama 'alaihim qamu walau syaa Allahu lazahaba bisam'ihim wa absarihim
Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu liyuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila fil kitabi. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila fil kitab. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق
فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. Cukup. Takbir. Alhamdulillah ya. Jadi yang tadi itu yang hafalannya yang ditesting ini, yang pertama adalah surah Al-Baqarah berada di juz 1 ya, halaman melanjutkan dari halaman 3 sampai halaman 4 ya. Terus yang kedua adalah surah Al-Isra yang berada di juz 15 membacakan dari awal halamannya sampai halaman berikutnya setengah. Yang ketiga tadi surah Muhammad yang berada di juz 26 ya, satu halaman pertama. Baik, itu sebagai testimoni dari pengalaman Ananda menghafal Al-Quran. Jadi memang menghafal itu sering lupa-lupa. Tetapi kalau sudah pernah dihafal, kemudian dipersiapkan kembali, itu akan cepat diingat. Jadi kalau orang yang belum pernah hafal sama sekali, kemudian diminta untuk mempersiapkan satu halaman, itu akan lebih sulit. Kalau Ananda Adis sudah terbiasa, jangankan satu halaman, setiap satu juz sudah terbiasa disetor. Sementara satu juz itu terdiri dari 20 halaman. Ya, baik. Mari kita tutup dengan doa untuk keberkahan hafalan dari Ananda Adis. Semoga kita semua yang menyaksikan Ananda pada pagi hari ini mendapat percikan keberkahan dari hafalan Ananda, terlebih khusus keluarga Ananda dan Bunda tercinta. Baik, kita awali dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma unsina
وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير عمرنا آخره وخير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم ألقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلواتنا واغفر خطيئاتنا ونسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا
ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين. Bismillah. Alhamdulillah kita telah menghatamkan hafalan 30 juz Ananda Faradizah Al-Hafizah sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Jamaluddin SPDI Al-Hafiz tadi, bahwa ini adalah merupakan khataman kali kedua. Berarti bisa dikatakan Ananda Faradiza itu sudah menghatamkan hafalannya 2 kali. Ya, kalau di kampung kan kita biasa menghatamkan bacaan 2 kali. Kalau Faradiza, bukan bacaan lagi, sudah hafalan dihatamkan 2 kali. Ya. Kira-kira di antara tantenya Ananda Adis, ya mungkin saya mau izin bertanya. Kira-kira kalau di rumah Bunda membaca Al-Quran berapa bulan baru khatam sampai juz 30? Iya. 1 tahun saya belum. 1 tahun belum. Kalau ini Bunda sama. Itu membaca, ya. Artinya bukan Ustadz Anwar membandingkan Ananda Adis dengan bunda-bunda, ya, tidak. Sebagai motivasi kita, artinya bahwa kita, ya, kalau di kampung kok baca Al-Quran saja 1 tahun tidak bisa selesai. Mungkin bolak-balik juz 1, juz 2, atau pilih-pilih surah, Al-Waqiah, Ar-Rahman, atau Al-Qiyamah, ya, atau Al-Mulk. Ya, mungkin biasanya kita di kampung pilih-pilih surat. Tapi ya, Masya Allah, ya, yang perlu kami sampaikan, ya, bahwa Ananda Adis tidak hanya bacaan, tetapi sudah hafalan. Hafalan yang pertama, jilid pertama, level pertama itu hanya diselesaikan kurang lebih 8 bulan mungkin, 8 atau 7 bulan. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, yang kedua ini level 2. Yang level 2 ini tadi yang disampaikan, ya, kurang lebih ada 10 bulan, ya. 10 bulan. Masya Allah. Tidak sampai setahun untuk menghatamkan hafalannya kembali. Nah, luar biasa. Padahal ayah bunda, ya, tante-tante dari Ananda Adis, ya, mungkin sudah disampaikan oleh bundanya, tapi mungkin ayah bunda mungkin memang itu kita terbiasa kasih perkenalkan anak ta'ai. Biasanya begitu kan. Sekarang dari ustaznya yang menyampaikan langsung. Jadi Ananda Adis itu Masya Allah, setoran 1 juz 1 kali duduk. Setorannya itu 1 juz 1 kali duduk untuk di level 2. Apal level 2 ini
setoran 1 juz sekali duduk, dan batas kesalahannya hanya sampai 5 maksimal. Kalau sampai 5 itu diulang lagi, ditasmi lagi besoknya. Nah, bisa tanya ke Ananda langsung bagaimana sejarahnya menyelesaikan hafalannya level 2 ini. Ada yang sampai berderai air mata, ya, karena jauh-jauh dari rumah, ya, di Maros, ya, dekat Maros, jauh-jauh dari rumah sampai ke sini, setor sama Ustadz Jamal, tidak lulus lagi, balik lagi rumah. Besok setor lagi, tidak lulus lagi, balik lagi rumah, sampai 3 kali 2 kali. Nah, tapi itu untuk apa? Apakah ustaznya memang sengaja untuk menyusahkan Ananda? Tidak. Justru karena ustaznya menginginkan bahwa Ananda mendapatkan yang terbaik, dan tentunya yang terbaik itu akan kembali kepada Ananda dan kepada orang-orang terdekatnya, terlebih khusus adalah bundanya. Tantenya ustaz bagaimana ya? Tantenya ada juga. Tantenya insya Allah akan mendapatkan syafaat. Ya. Nah, bagaimana Ustaz supaya kami ini tante-tantenya tidak hanya syafaat kami dapat? Caranya ya kalau dia punya sepupu, ya masukkan di sini. Ya, ada yang kelas SMP mau lulus, ya SMA-nya di sini sama-sama Adis. Ada yang SD mau lulus, ya SMP di sini sama-sama kakak Adisnya. Siapa tahu kan, masa cuma bundanya Adis dapat mahkota, tante-tantenya juga dong, ya. Tentu dari sepupu-sepupunya, ya itu ya. Jadi itu sebagai pengantar, ya. Dan tentu ada kesan-kesan tersendiri, ya. Barangkali dari Ananda sendiri dan mungkin dari Bunda Adis, ya, kesan bagaimana selama Ananda menyelesaikan hafalan level 2 ini, tentu kesannya berbeda, ya. Tentu kesannya berbeda, kesannya di level 1 dan kesannya di level 2. Nah, oleh karena itu sebelum kami memberikan arahan atau taujih kepada Ananda Adis, kami memberikan kesempatan untuk kepada Bunda Adis, ya. Namun sebelumnya kami sampaikan kepada Ananda Adis itu keberhasilan Ananda tidak terlepas dari doa orang tua, terutama dari Bunda. Ustadz Anwar, Ustadz Jamal hanyalah media yang kemudian Allah titipkan untuk mengarahkan Ananda Adis. Tetapi yang sangat berperan dalam kesuksesan itu adalah Bunda yang tidak pernah capek mengantarkan Ananda Adis. Oleh karena itu, patutlah kita sebagai anak untuk berterima kasih kepada Bunda kita, ya, kepada Ananda Adis. Patutlah Ananda Adis untuk berterima kasih kepada Bunda yang ada di belakangnya, yang rela mendampingi saat ini, yang mungkin saat ini jam kantor, tapi ya karena untuk Ananda Adis, demi Ananda Adis itu ditinggalkan dulu. Itu untuk apa? Untuk mengekspresikan rasa kebahagiaan dan rasa syukur. Oleh karena itu, Ananda Adis, Ustaz persilahkan untuk balik ke badan, ke bundanya, silakan salaman ke bundanya, peluk bundanya, ucapkan terima kasih atas usaha pendampingannya saat ini sehingga sampai ke sini, ya. Bunda juga ucapkan terima kasih ke Bunda yang sudah membantu kami memandu Ananda Adis. Tentu Ananda Adis ini adalah salah satu di antara para hafiz kami yang berprestasi, ya. Ya, perlu kami sampaikan kepada keluarga yang hadir dan juga yang sementara nonton saat ini mungkin di live YouTube Albiruni, kepada keluarga-keluarga dari Pindrang, ya,
dari seluruh persada bumi Sulawesi ini. Ya, Ananda Adis merupakan siswa di antara para hafiz kami yang sangat berprestasi. Ya, di antara para hafiz kami adalah Ananda Adis termasuk 3 orang terbaik yang menyelesaikan hafalan level 2-nya tercepat. Selain daripada itu, Ananda Adis adalah sebagai wakil ketua OSIS. Ya, Masya Allah. Sudah dapat akademinya, sudah dapat dunianya, sudah dapat akhiratnya. Baik, langsung saja kami persilakan kepada Bunda Adis untuk menyampaikan kesan dan kesan seperti apa dalam mendampingi Ananda Adis, dan pesan untuk Ananda Adis terkhusus mewakili perasaan Bunda dan untuk Ananda Adis. Kepada Bunda dipersilahkan. Cek. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Murojaah, tetap rajin tasmi, dan kembali lagi Ustadz, kembali lagi kepada anak-anak, karena memang niatnya kuat sekali dan kecintaannya kepada Al-Quran memang luar biasa. Jujur saya iri sekali dengan Ananda, iri dengan semua yang telah dia capai. Saya ini tanpa bantuan para ustadz-ustazah, anak saya tidak bisa seperti ini. Dan saya berharap semoga Ananda masih tetap istiqomah, masih tetap rajin murojaah untuk level selanjutnya, level 3 kali 3 juz, 1 kali duduk. Dan kadang saya juga ditanya Ustadz sama teman-teman, sama keluarga, apa sih sebenarnya rahasia sampai anak kamu bisa seperti ini? Saya bilang memang kedua anak saya itu, saya selalu berdoa mudah-mudahan mereka bisa membaca Al-Quran dengan baik. Tapi Allah Maha Baik, Dia memberikan saya yang lebih daripada itu. Masya Allah, luar biasa sekali. Dan itu saja harapan saya untuk Ananda, mudah-mudahan dia tetap istiqomah, karena sekali lagi tugas dari hafizah itu, ahli Quran itu memurojaah hafalannya hingga akhir hayat. Karena apalah artinya seorang hafizah apabila dia tidak murojaah kembali hafalannya, pasti akan lupa Ustaz. Tugasnya cuma itu, karena niatnya katanya ingin mempersembahkan mahkota buat orang tuanya di surga nanti, insya Allah, amin. Dan sekali lagi saya tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih banyak kepada para ustadz-ustazah di Sekolah Islam Terpadu Al-Biruni yang saya sudah anggap seperti keluarga saya sendiri. Mungkin saya salah satu orang tua yang terlalu banyak komunikasi, banyak sering bertanya, sering, pokoknya mungkin saya lah orang tua yang paling banyak maunya di antara para orang tua hafiz-hafiz lainnya. Jadi saya pun mendoakan semoga apa yang kita lakukan pada akhir tahun ini sesuatu yang baik dan insya Allah menjadi pahala bagi kita semua. Dan sekali lagi para ustadz-ustazah jangan bosan-bosan untuk mengingatkan anak dan mengingatkan kami agar supaya anak-anak kami tetap istiqomah menjaga hafalan mereka. Sekali lagi terima kasih banyak. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.
Takbir lagi. Allahu Akbar. Masya Allah. Itulah sebuah ketulusan ya dari Bunda yang Bunda sampaikan kepada kami selama Bunda mendampingi Ananda Adis. Ya, tentunya Ananda Adis sudah bisa mendengar langsung bahwa besar harapan Bunda ya, bukan hanya harapan ustadz-ustadz yang di sini, tapi Bunda terlebih khusus sangat mengharapkan yang terbaik buat Ananda Adis. Nah, melanjutkan masalah prestasi Ananda Adis untuk terkhusus di hafalan. Kami masih sangat mengingat bahwa di level 1 itu Ananda Adis adalah terbaik ke-10 yang menyelesaikan hafalan. Dan Masya Allah luar biasa perubahan yang terbaik yang Ananda Adis persembahkan. Ananda Adis di level 2 ini merupakan orang terbaik ketiga menyelesaikan hafalan. Masya Allah. Jadi orang-orang yang di level 1 sudah mendahului Ananda Adis, saat ini mereka belum selesai di level 2. Ada yang bahkan ada yang tercepat, ada di antara teman-teman ya yang paling pertama selesai hafalannya di level 1, tapi sekarang di level 2 hafalannya baru mau masuk juz 12 level 2 ini. Jadi itu tergantung daripada bagaimana motivasi dia dan semangat itu. Nah, apakah hanya anak-anak yang bisa menghafal Al-Quran? Tentu orang tua pun bisa. Jadi sekarang tante-tantenya hadir ya, Ustadz saya pengen sekali menghafal Al-Quran ini, bagaimana caranya? Waduh, tidak perlu tanya ustaznya, langsung tanya saja Adis. Adis bagaimana Adis? Tante mau hafal Quran. Apalagi bundanya, bundanya mau hafal apa? Juz berapa? Juz 1 kah? Atau juz 30? Surah Al-Ikhlas, surah An-Nas? Tinggal tanya Adis. Masya Allah, guru tahfiznya sudah tinggal bersama di rumah. Itu luar biasa ya. Dan tentu kami sebagai tim penanggung jawab utama, saya sebagai penanggung jawab utama dan juga Ustadz Jamaluddin dan juga Ustadz Ikramullah berterima kasih kepada para asatidz. Ada juga di sini pembina Al-Quran ya, pembina Al-Quran untuk semua divisi, Ustazah Ifa ya, ada di sini ustadz-ustadz yang dari Panaikan, ada kepala sekolahnya, mungkin kepala sekolah masih berada di atas, ada walasnya di sini, Ustadz Rahman, Masya Allah. Kami berterima kasih kepada Ustadz Rahman ya, yang sudah membantu juga memotivasi Ananda di waktu briefing. Ada Ustadz Nur Hidayat ya, sebagai orang yang selalu memfasilitasi Ananda Adis ya. Kepada Ustadz Syahrul ya, yang selalu mengarahkan Ananda Adis bagaimana menyeimbangkan dunia dan akhirat. Karena entre. Jadi entre itu dunia dikejar tapi akhirat tidak dilupa. Ini Ustadz Syahrul ya. Ada juga di sini tim media kami ya, yang memfasilitasi YouTube Al-Biruni sehingga bisa dilihat oleh keluarga-keluarga yang ada di Pindrang ya. Mungkin ada yang mau berangkat ke kantor tapi pengen lihat Adis, jadi masih tunda dulu berangkatnya ke kantor ya. Ada Ustadz Herman ya, Ustadz Herman sebagai tim media. Jadi semua itu akan berjalan dengan lancar. Kenapa kami sebutkan satu persatu mereka, para asatidz di sini? Karena kesuksesan Ananda Adis menghafal Al-Quran tentu dari berbagai aspek. Ada punya punya tanggung jawab dari berbagai aspek, dari walasnya, dari mereka yang sudah mendukung ya. Mereka ini yang sudah membantu Ananda Adis untuk bagaimana meraih kesuksesannya. Nanti insya Allah Ananda Adis akan lanjut kepada level berikutnya, level 3. Kalau di level 2 Ananda Adis terbaik 3, mudah-mudahan Ustadz doakan di level 3 Ananda Adis menjadi terbaik 1, insyaallah ya.
Nah, sertifikatnya mohon maaf untuk saat ini belum Ustadz bawa, tapi sudah ada ya, tinggal ditandatangani. Itu sertifikatnya untuk level 2, dua sertifikatnya. Sertifikatnya berbahasa Indonesia dan satunya sertifikatnya berbahasa Arab. Jadi ketika Ananda Adis mau lanjut ke Madinah atau Mesir, bawa sertifikatnya ya. Siapa tahu jadi pengajar anaknya Imam Masjidil Haram seperti Kanabila yang sering tampil di Hafiz RCTI ya. Jadi itu ya untuk Ananda Adis. Jadi lebih semangat lagi. Yang pertama yang Ustadz pesan adalah tetap jaga ibadahnya ya. Jaga ibadahnya dengan Allah Subhanahu wa taala, karena tentunya Allah yang paling berhak atas ketetapan hafalan Ananda Adis. Ya, jadi maka rajin-rajinlah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tetap tawadhu ya. Tetap tawadhu dan berwibawa. Apalagi Ananda Adis sebagai leader ya, sebagai leader di antara teman-temannya, wakil ketua OSIS ya. Jadi sebagai wakil ketua OSIS, maka Ananda fungsikan posisi Ananda Adis sebagai hafizah Al-Quran untuk bagaimana selalu mengingatkan dan mengarahkan teman-temannya kepada hal yang lebih baik. Tentunya Ananda Adis mulai dari diri sendiri ya. Bagaimana ketika seorang akhwat ketika keluar rumah, bagaimana betul-betul menggunakan pakaian yang syar'i. Tentunya itu bukan dari ustaz semata ya, tetapi bagaimana Allah menjaga Ananda Adis ya, terlebih khusus Ananda Adis. Jadi bagaimana Allah menjaga Ananda Adis sebagai hafizah Al-Quran, maka Ananda Adis harus benar-benar berhati-hati dengan lingkungan ya. Sudah beda levelnya. Kemarin levelnya 1 masih ruhnya masih 50%. Nah, sekarang sudah level 2, lain lagi ruhnya. Ruhnya Ananda Adis sebagai hafizah Al-Quran itu sudah lebih nampak lagi. Sudah lebih nampak. Jadi sebisa mungkin meninggalkan hal-hal yang dipandang negatif oleh orang-orang di sekitar kita. Memang kita manusia, sebagai manusia biasa, sudah pasti manusia tidak akan terlepas dari kesalahan. Tetapi kita harus ingat bahwa ketika kita menjadi seorang hafiz Al-Quran, maka pandangan orang ke kita itu lain. Pandangan orang ke kita itu pasti mereka akan memandang kita, wah luar biasa, keren, baik, sempurna pokoknya. Maka kepercayaan orang di sekitar kita itu yang harus kita jaga. Jadi harus kita jaga baik-baik. Kekurangan kita sebisa mungkin tidak diketahui oleh orang lain, yang tahu hanyalah kita dan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah istiqomah ya, istiqomah dengan murajaahnya ya, istiqomah dengan murajaahnya. Sekarang sudah berada di level 3. Jadi level 3, kalau level 2 kemarin disetor per 1 juz, maka ini disetor per 3 juz. Untuk apa? Ustaz, kan sudah selesai menghafal ini Ustaz, kenapa disetor lagi? Ustaz, kenapa disetor lagi? Beratnya? Tidak, itu sebenarnya murajaah, bukan menghafal, tapi itu murajaah. Jadi Adis harus tanamkan bahwa ketika Adis menyetorkan hafalannya itu bukan menghafal, tapi murajaah. Murajaah, menyetorkan kembali hafalannya. Kenapa harus diperdengarkan? Agar supaya betul-betul kita tahu hafalan kita ini sudah benar-benar sempurna atau belum ya. Jadi itu gunanya murajaah yang disetorkan kepada ustaz-ustazah kita. Jadi bukan bertujuan bahwa ustaz capek mah ini ustaz, sudah level 1, level 2, baru level 3 lagi.
baru lebih susah lagi yang Ustaz kasih. Aduh, berhenti mak. Habis itu kalau sudah ada kata berhenti, kata putus asa. Maka kalau sampai keluar kata berhenti, maka disitulah awal mulanya tulang tertutup dan Allah tidak menurunkan karunia hafalan itu. Jadi itu kita harus hati-hati. Jadi Ananda Adis tetap semangat. Kalau di level 2 semangatnya 45, kalau di level 3 semangatnya 90. 45 tambah 45 90 ya. Benar itu Ustaz ayat ya. 45 tambah 45 90. Iya. Jangan sampai berubah 95. Ya, itu ya. Jadi Ananda Adis itu mungkin dari Ustaz tentu semuanya itu apa Ustaz Anwar terapkan ke Ananda Adis, begitu juga Ustaz Jamal. Tentunya itu bukan untuk Ustaz Anwar atau Ustaz Jamal, tidak, tapi untuk Ananda Adis sendiri. Maka jangan pernah bosan dengan hafalan. Ya, untuk Ananda Adis dan juga ibunda tercinta. Ya, Masya Allah, karena bisa saja karena hafalan itu banyak baik yang diberikan kepada Ananda Adis. Mungkin saja tiba-tiba pas lulus masuk kuliah dapat beasiswa hafalan Al-Quran. Masya Allah. Lulus di kampung sudah sawah 5 hektar dihadiahkan. Misalnya. Artinya itu dari sisi dunianya. Memang kalau kita dekat dengan Al-Quran akan hal ada saja yang akan datang. Itu misalnya ya. Tapi Adis jangan tanya sama bunda ya. Bunda, ada tidak itu sawah 5 hektar? Jangan tanya. Itu hanya contoh ya, hanya contoh. Kalau ada yang diberikan bunda sama Adis itu adalah pembicaraan bunda dengan Adis di rumah ya. Apa hadiahnya? Hadiahnya makan siang bersama atau makan malam bersama. Nah, itu di luar dari kapasitas Ustaz dan Ustazah di sini ya. Tentunya semoga Ananda Adis ya, tetap istiqomah ya. Jangan pernah bosan, tetap jaga diri, apalagi sebagai seorang akhwat. Bagaimana di zaman ini pergaulan sangatlah ganas di lingkungan kita, maka sebagai kaum akhwat apalagi penghafal Al-Quran, maka betul-betul bagaimana membentengi dirinya dengan pagar yang begitu tebal sehingga tidak akan mudah masuk walaupun seekor semut. Itu sebagai contoh kecil ya. Artinya kalau semut saja tidak bisa masuk, apalagi yang besar-besar. Itu contohnya. Jadi memang sebagai seorang akhwat memang dia harus lebih sangat berhati-hati daripada ikhwan ya. Jadi itu mungkin Ananda Adis yang bisa kami sampaikan. Tetap istiqomah, nanti insyaallah sertifikatnya menyusul ya. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf dari kami dalam memimpin dan menyusun kegiatan ini. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati para hadirin dari bunda dan dari keluarga yang hadir pada saat ini, dan juga kami berterima kasih kepada keluarga yang ada di Pindrang yang sedang nonton live kami ya. Jangan lupa di subscribe ya. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fradiza, saya dari kelas 10 Al-Biruni Mandiri. Jadi pada hari ini tanggal 30 Desember 2021, alhamdulillah saya telah menyelesaikan hafalan saya yang level 2 yang tasmi per juz, yang 1 kali duduk 1 juz. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada bunda saya yang selalu mendukung saya, ustadz-ustazah yang selalu mendorong dan memotivasi saya, keluarga-keluarga saya seperti kakak sepupu, tante, dan
sangat banyak terima kasih kepada adik kelas saya yang selalu mau menerima setoran saya meskipun mereka lagi menghafal, tetapi saya tiba-tiba menelpon mereka untuk ngetes saya. Nah, adapun saya akan bercerita tentang beberapa kendala saya selama saya tasmi di level 2 ini. Jadi saya pernah mengulang di juz 26. Nah, di sini salah saya itu lebih dari 5 kali, jadi disuruh ngulang. Terus saya ngulang dan alhamdulillah sudah lulus. Dan alhamdulillah sebelumnya saya juga itu jarang mengulang, tapi pernah dulu beberapa kali saya menangis karena lupa apa lanjutan hafalan saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon doanya semua pemirsa atau penonton yang menonton ini agar saya semakin istiqomah dan semoga saya semakin lancar di level 3 selanjutnya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 Desember 2021, Anakda Pradiza Al-Hafizah telah menghatamkan hafalannya pada level kedua, yaitu tasmi 1 juz 1 kali duduk. Alhamdulillah, ini satu hadiah terindah bagi saya di penghujung tahun 2021, di mana selama kurang lebih 8 bulan Anakda mentasmikan hafalannya di level 1, dan pada saat ini dia telah menyelesaikannya dan dia akan lanjut ke tasmi level 3 1 kali duduk 3 juz. Ini tentunya tidak lepas dari dukungan daripada para ustadz-ustazah di Sekolah Islam Terpadu Al-Biruni yang tidak henti-hentinya selalu mengingatkan dan mendorong anak-anak kami agar tetap istiqomah untuk memurojaah hafalan mereka, karena tugas seorang hafizah atau ahli Quran itu memang memurojaah hafalannya sampai akhir hayat dan benar-benar mungkin. Dan alhamdulillah Anakda sampai saat ini masih tetap istiqomah menjaga hafalannya, dan semoga untuk level selanjutnya dia lebih bersemangat lagi dan lebih cepat menyelesaikan tasmi 1 kali duduk 3 juz. Ini benar-benar di luar dugaan saya, karena Anakda yang dulunya bersekolah di Pinrang dan SMP baru hijrah ke Makassar, dan pada tahun kedua itu dia sudah khatam untuk level 1 30 juznya, dan SMA kelas 1 dia kembali khatam untuk level 2-nya. Ini sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan, di mana anak saya bisa menjadi seorang hafizah. Ini merupakan kebahagiaan tertinggi bagi saya, di mana anak saya begitu cinta dengan Al-Quran, dan memang niatnya karena Allah, niatnya karena ingin mempersembahkan mahkota buat orang tuanya nanti di surga, insya Allah, amin. Dan kedepannya harapan saya kepada Anakda untuk tetap istiqomah, tetap rajin memurojaah hafalannya sampai benar-benar mungkin. Dan ini tentunya tidak lepas dari peran para ustadz-ustazah di Sekolah Islam Terpadu Al-Biruni. Dan tidak henti-hentinya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para ustadz-ustazah di Al-Biruni yang tidak henti-hentinya penuh dengan kesabaran, terus membimbing dan mensupport anak-anak kami agar tetap rajin memurojaah hafalan mereka. Insya Allah kami sebagai orang tua tidak bisa membalas dengan apa-apa kecuali senantiasa mendoakan semoga para ustadz-ustazah diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah apa yang kita lakukan bersama menjadi ladang pahala di hari kemudian, amin. Dan mungkin itu saja testimoni dari saya, Bunda Pradiza Al-Hafizah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه